bagaimana kabarnya hari ini? Maka jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, raih prestasi, berakhlakul karimah, pemimpin masa depan. Siap? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, raih prestasi, berakhlakul karimah, pemimpin masa depan. Ya, pintar anak-anak ibu. Jadi, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga berkat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita pada hari ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak Ibu untuk dipersilakan mengisi daftar hadir yang telah Ibu sediakan di Google Form yang telah Ibu bagikan melalui WA Group di handphone kalian masing-masing. Ya, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen cek semangat pagi kalian dulu nih. Coba sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita cek semangat pagi dulu yuk, untuk kesiapan kalian belajar pada hari ini. Karena walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi saat ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, silahkan kepada anak-anak Ibu aktifkan kamera Google Meet kalian agar Ibu tahu apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini. Setelah kalian aktifkan kamera kalian, dengarkan instruksi dari Ibu ya. Instruksi yang pertama. Jika Ibu tanya, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Maka jawabnya, kami siap, kami semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, jika Ibu tanya, siapkah anak-anak Ibu untuk belajar hari ini? Maka jawabnya, kami siap, kami semangat, Allahu Akbar. Kita coba ya. Siapkah kalian untuk belajar hari ini? Kami siap, kami semangat, Allahu Akbar. Iya, pintar. Instruksi yang kedua. Jika Ibu ucapkan kata matematika, maka jawabnya asik dan menyenangkan. Siap? Oke, siap. Matematika, asik dan menyenangkan. Ya, kita gabung ya instruksi tadi. Jika Ibu tanya, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Kami siap, kami semangat, Allahu Akbar. Matematika, asik dan menyenangkan. Iya, bagus. Artinya anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini. Tetap semangat ya sampai akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, adakah dari anak-anak Ibu yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, pintar. Minggu kemarin kita belajar mengenai bilangan pecahan, skala, dan juga perbandingan. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan yang kemarin kita akan lanjutkan, dan hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari bilangan pecahan itu sendiri. Kita akan fokuskan untuk bilangan pecahan persen dan juga bilangan pecahan desimal. Bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara mengubah bilangan pecahan biasa
menjadi bilangan pecahan persen dan juga desimal, dan juga sebaliknya. Silahkan simak penjelasan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Yang kedua, siswa mampu mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Kira-kira gambar apakah ini? Iya, ini adalah gambar orang yang sedang berbelanja ke pasar. Karena hari ini kita belajar mengenai bentuk pecahan. Yang pertama, apa sajakah bentuk pecahan? Lalu, yang kedua, bagaimana cara mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lainnya? Berikut ini ada soal cerita mengenai sebuah pecahan, yaitu pecahan desimal dan juga pecahan persen yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan simak ya. Pertama, soal cerita. Yang pertama, Ibu dan Dina sedang berbelanja ke pasar tradisional. Mereka membeli tomat sebanyak 0,5 kg, wortel sebanyak 1,4 kg, dan terong sebanyak 3,8 kg. Dari belanjaan tersebut, ternyata mereka mendapatkan diskon sebanyak 10%, 20%, dan 50%. Apa sajakah bentuk bilangan pecahan? Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang masih ingat apa itu bilangan pecahan? Iya, bilangan pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B adalah sebagai bilangan bulat dan B sama dengan 0. Dalam bilangan pecahan, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Bentuk bilangan pecahan, yang pertama ada bilangan pecahan biasa, yang kedua ada bilangan pecahan campuran, yang ketiga bilangan pecahan persen, dan yang keempat adalah bilangan pecahan desimal. Hari ini yang akan kita fokuskan, materi kita pada hari ini adalah bilangan pecahan persen dan juga bilangan pecahan desimal. Ingat ya, bilangan pecahan persen dan juga bilangan pecahan desimal. Karena kalian sudah mengetahui apa itu bilangan pecahan, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai bilangan pecahan, yakni dalam bentuk bilangan pecahan persen dan desimal. Mari simak penjelasan berikut. Mari kita kembali ke contoh gambar serta soal yang kita simak di penjelasan awal tadi. Nah, di soal tersebut sudah tertulis angka 10%, 20%, dan 50%. Itulah angka yang disebut sebagai persen. Lalu bagaimana cara mengubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk bilangan pecahan dan sebaliknya? Cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa dan sebaliknya. Pertama, dari pecahan persen ke pecahan biasa, angkanya ada 10%, 20%, dan 50%. Mari kita jawab. Di 10% sama dengan 10 per 100. Mengapa harus per 100? Karena 100 merupakan syarat dari pecahan per persen. Sehingga 10 dibagi 5, sini 10 sebagai pembilang dan 100 sebagai penyebut, sehingga pembilang dibagi 5, maka penyebut juga harus dibagi dengan 5, sehingga dapatlah 2 per 20. 2 per 20 ini bisa diperkecil lagi,
dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 1/10. Kemudian contoh yang kedua tadi 20%, sama seperti di atas, harus per 100, sehingga dapatnya di sini 1/5. Sama ya, yang ketiga contohnya yang kayak gitu juga. Sini harus per 100 juga. Jadi 50% itu dapatnya pecahan biasanya 1/2. Contoh berikutnya kebalikannya. Ini dari pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, di sini ada 1/2 sama dengan titik-titik persen. Kemudian 3/4 sama dengan titik-titik persen. Dan yang ketiga 3/25 sama dengan titik-titik persen. Jadi kita jawab yang pertama 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100. Mengapa harus 100? Tadi 100 adalah syarat daripada bilangan pecahan per persen, sehingga di sini harus dikali dengan 100 untuk mendapatkan supaya pecahan biasa ini bisa berubah menjadi pecahan per persen. Nah, di sini 1 dikali 100 sama dengan 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50%. Nah, sama seperti di atas, 3/4 dikalikan dengan 100 juga. Jadi 3 kali 100 sama dengan 300 dibagi dengan 4, hasilnya sama dengan 75%. Kemudian yang ketiga 3/25 sama seperti di atas, harus dikali dengan 100%, sehingga dapatlah 300/25. 300 dibagi 25 sama dengan 12%. Pecahan berikutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapatkan dari hasil pembagian suatu bilangan dengan menggunakan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ini selalu ditandai dengan adanya tanda koma. Ingat ya, pecahan desimal itu selalu ditandai dengan angka koma, sedangkan pecahan persen itu ditandai dengan per 100 atau tanda persen di belakang angkanya. Ya. Contohnya kita lihat pada gambar yang kita simak di penjelasan awal tadi, yaitu gambar yang mengenai seorang ibu dan anak yang sedang berbelanja tadi. Nah, di sana ada terdapat angka 0,5, 1,4, dan 3,8. Itulah angka yang disebut sebagai desimal. Lalu bagaimana cara mengubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk pecahan dan sebaliknya? Sebelum kita masuk ke contoh soal, apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran yang membahas tentang nilai tempat suatu bilangan? Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai pecahan desimal, alangkah lebih baiknya kalian memahami terlebih dahulu mengenai konsep dari bilangan desimal itu sendiri. Contoh penjelasan konsep nilai desimal. Nah, di sini ada angka 456,789. Tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. 4 berkedudukan sebagai ratusan. Angka 5 berkedudukan sebagai puluhan, dan angka 6 berkedudukan sebagai satuan. Angka 7 di belakang koma itu berkedudukan sebagai 1/10 dan 8 1/100. Angka 9 1/1000. Jarak antara ratusan ke puluhan itu sama dengan dibagi dengan 10. Sama antara puluhan ke satuan dibagi dengan 10. Dari satuan ke 1/10 itu juga
dibagi dengan 10. Dari 1/10 kekedudukan 1/100 sama dibagi dengan 10. Dari kedudukan 100 1/100 ke 1/1000 jaraknya sama dibagi dengan 10. Dari pecahan desimal ke pecahan biasa, contohnya di sini ada angka 0,5, kemudian ada angka 1,4, 3,8, 2,15 dan 4,378. Kita jawab ya. Di sini catatannya, jika ada satu angka di belakang koma, maka nilainya 1/10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka nilainya 1/100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka nilainya 1/1000. Kita jawab ya, kan di sini yang pertama ada 0,5 karena 0,5 itu persatuan, jadi di sini dapat kita anggap sebagai 10 karena nolnya cuma 1 di depan, jadi 5/10. Kemudian 1/4 karena di belakang koma hanya ada 1 angka, jadi kita letakkan 1/10 diganti satunya jadi 14 sehingga 14/10. Kemudian 3,8 sama seperti di atas, karena hanya ada 1 angka di belakang koma sehingga diletakkanlah /10. 3,8 sini jadi 3/38/10. Kemudian contoh yang keempat, 2,15 sama seperti di atas tadi, bedanya di sini /100. Kenapa dikatakan /100? Karena di belakang angka koma ada 2 angka di belakang komanya di sini, yaitu 15, sehingga kita letakkan 215/100. Contoh yang keempat, di sini ada 3 angka di belakang koma, sehingga kita ambil di sini nilainya sama dengan /1000. Hingga 3 angka di belakang koma ini kita letakkan di sini, komanya hilang, maka 4.378 dibagi 1000. Paham ya? Dari contoh pecahan biasa ke pecahan desimal, contohnya 9/10 sama dengan 0,9. Karena di sana 10, maka di belakang koma ada 1 angka yang diletakkan, yakni angka 9, dan angka di depan koma diletakkan angka 0. Dan contoh lain, 319/100. Karena /100, maka otomatis di belakang koma di belakang angka yang memiliki koma harus ada 2 angka, sehingga diletakkanlah 3,19. Karena di sana 1/100, maka di belakang koma ada 2 angka yang diletakkan, yakni 1 dan 9, sehingga angka 3 diletakkan di depan kemudian diberi tanda koma. Contoh yang ketiga, 4.173, ini /1000. Karena di sana /1000, maka di belakang koma ada 3 angka yang diletakkan, yakni 1, 7, dan 3, sehingga angka 4 diletakkan di depan kemudian diberi tanda koma. Contoh soal pecahan biasa ke pecahan desimal. Cara yang pertama, sini ada 4/5 sama dengan 4/5 dikali 2. Di sini pembilang dikali 2, penyebutnya dikali 2, sehingga dapatlah 8/10. 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pembagian bersusun.
Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Hasilnya sama, yakni 0,8. Mengubah pecahan desimal ke pecahan persen dan sebaliknya. Contoh, yang pertama di sini ada 0,5%. 0,5 sama dengan persen. Di sini, kalau pecahan biasanya adalah 5/10, kemudian kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya seperti ini, 0,5 sama dengan 5/10 kali 10 kali 10. Di sini 5 dikali 10 hasilnya dapat 55. Ini adalah pembilang. Kemudian 10 di sini adalah penyebut, sehingga 10 kali 10 di sini harus sama ya pengalinya, sehingga dapatlah 50/100. 50 dibagi 100 sama dengan 0,2. Karena kita mencari yang namanya persen, maka 0,2 dikali dengan 100 maka dapatlah 20%. Kemudian sini contoh yang kedua, 0,04 sama dengan 4/100 dikali 100%, hasilnya 4%. Mengubah pecahan persen ke pecahan desimal. Contoh, 5% sama dengan 5/100 dengan 0,05. Kemudian contoh yang kedua ada 4%. 4/100. 4 dibagi 100 0,04. Kemudian 125% sama dengan 125 dibagi 100 sama dengan 1,25. Contoh yang terakhir ada 580 sama dengan 580 dibagi 100 sama dengan 5,80, atau bisa juga ditulis dengan 5,8. Berikut ini adalah latihan. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian nanti dikirim melalui foto di grup WA kita yang telah disediakan. Oke, ubahlah pecahan berikut ini ke dalam bentuk biasa. Pecahan biasa, persen, dan desimal. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan desimal. Ini soal yang pertama. Ada 4%, 50%, dan 5%. Instruksinya adalah ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Instruksi yang kedua, ubahlah ke dalam bentuk pecahan persen. Di sini ada 0,05, 0,25, 0,35. Kemudian instruksi yang ketiga, ubahlah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan persen. Yang pertama di sini ada 6/10. Diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, kira-kira berapa? Kemudian yang kedua, 5/10 diubah ke dalam bentuk pecahan persen. Silahkan kerjakan. Ibu tunggu sampai selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti soalnya akan Ibu berikan di grup WA. Ya. Itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Kepada anak-anak Ibu, jika ada yang masih kurang mengerti mengenai materi kita pada hari ini, silahkan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, maka pembelajaran kita tutup pada hari ini dengan sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini adalah sama-sama
pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini dan maupun dalam penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Mohon dimaafkan, salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.